Oke, Agus. Kita bersama. Nah, ini Agus lagi ya, Wel. Agus meminta Kapolda dan penyidik cepat proses hukum 4 orang yang dia laporkan. Siapa pelaku yang menghabiskan uang kamu ini? Siapa otak yang utama bagi Agus? Coba jawab, Gus. DS, Pak. DS itu siapa? Deddy Sumargo, Bapak Deddy Sumargo. Artinya Agus menyadari kan bahwa sebenarnya, coba bagaimana pandangan Agus tentang DS ini? Coba Agus jelaskan sama teman-teman supaya tahu, jangan sampai mereka pikir bahwa Farhat mengada-ada, Farhat mengadu domba. Itu yang saya nggak mau, Gus. Karena Agus sendiri yang menyadari bahwa apa yang terjadi pada Agus. Iya, awalnya kan udah aku bilang, awalnya kan aku nggak pernah, maksudnya awalnya kan aku kenal dia baik, bijaksana. Kan dulu bapak pernah bilang sama aku, siap aku bilang sama bapak, Pak, masa dibawa namanya ini, iya kata bapak kan. Ternyata dia yang selama ini yang membuat janji-janji itu, tapi dia omongnya suka berubah-berubah begitu. Hari ini bilang A, besok B gitu. Akhirnya dulu dia melarang ngikat uang itu, sekarang Pak Deddy sendiri yang ngikat uang itu. Ya aku merasa kecewa. Buatnya seperti itu sih, Pak. Pokoknya Agus kan sudah diperiksa semua kan, melaporkan DS kan? Udah semua, Pak. Apa keinginan hukum yang tegas tindak mereka? Sebutin nama-nama orang yang harus dihukum tegas tuh, sebutin namanya siapa aja? Ya Pak DS, Pak Pablo, terus Gary. Teknoksi, Gary. Agus minta buat Bapak Kapolda, penyidik Metro Jaya, aku minta tolong keadilan bagi Agus, karena ini udah lama juga gitu kasus ini gitu. Agus pengen mereka minta supaya ditahan atau dibiarkan bebas? Itu Agusnya maunya apa? Iya, sesuai dengan proses hukum aja, Pak. Nah, itu. Agus tegas loh, Agus ini jangan sampai dibilang bahwa kita yang main-main, Gus ya. Agus marah kan? Iyalah, dari kemarin kan kita yang dimain-mainin. Agus tahu nggak mereka sekarang berantem? Apa tanggapan Agus mereka berantem? Mereka berantem, apa tanggapan Agus? Ya menurut Agus ya mereka sendiri yang melakukan itu pada Agus, mereka sendiri nerimanya sekarang. Gimana rasanya? Itu yang aku rasakan dulu sama bapaknya. Kirain Agus makin kesini udah berubah ya guys. Ternyata tetap aja sama dia. Sekarang mereka ngerasa gimana rasanya. Gimana Agus? Agus dulu pernah dijanjiin Densu dapat dari podcast 7% atau apa? Jelasin Gus. Iya. Dia memang udah tulis di skripsinya. Jadi gitu nggak pernah nanya-nanya juga kepada dirinya. Nah, tapi bagaimana intinya uang yang 1,3 miliar itu kan bukan di Agus kan, udah dihabisin sama mereka kan? Iya, udah dihabisin semua sama dia, kan udah dipindahkan ke NTT semua, udah nggak ada sama Agus semua. Karena Agus nggak ada make juga itu. Iya. Cuma yang bawa doang. Berobat juga beberapa kali doang. Ya kan Agus yang nggak mau berobat habis itu kan? Agus, ini kan ada statement dari netizen ya, katanya Agus masuk perangkat Pablo Benua. Terus Agus akui dipaksa Bang Farhat soal donasi, itu gimana tanggapan Agus? Gimana sih? Udah suara sih. Ini ada statement dari netizen, katanya Agus masuk perangkat Pablo Benua. Nah, kalau pendapat dari Agus sendiri, karena ini ada statement netizen katanya Agus akui dipaksa Farhat Abbas soal donasi. Dan tadi udah nggak ada pemaksaan ya Gus ya? Ada pemaksaan nggak ada kan? Nggak pernah ada pemaksaan. Agus yang mau sendiri melaporkan Densu, Agus yang belum jawab, PB dan Farhat yang Giri kan, Gus. merocos. Agus yang mau kan Gus? Ya, benar. Iya, nggak ada pemaksaan dari Pak Farhat. Nggak ada. Itu pun kuasa yang diberikan ke pembela kaum lemah. Saya punya kuasa nggak ada di situ, betul kan Gus? Iya betul, nggak ada. Benar. Nah, tapi Agus coba utarakan sakit hatinya Agus dan malunya keluarga akibat ulah mereka menghabiskan uang Agus. Katanya mau ke Singapura ya guys. Sedih lah Agus. Tapi masih sibuk ngurusin donasi yang udah berlalu. Panggil buat podcast, terus di situ minta keadilan, terus di situ dipasang buat Agus, buat nyumbang ke Agus, udah masuk ke rekening Agus.
dibilang Agus penyalahgunaan. Kan di awal kan nggak pernah ada kata-kata seperti itu. Maksudnya perjanjian dari awal harus digunakan seperti ini, harus digunakan untuk berobat atau apapun itu nggak ada, karena di situ udah ada perjanjian juga sih untuk menyumbang itu buat pengobatan Agus sama penghidupan Agus. Tapi kenapa pertengahan itu jadi berubah gitu, jadi untuk pengobatan, terus uangnya diambil dititipkan di yayasan. Digugat. Ya tujuan utama kan untuk berobat dulu Digugat, Gus, terus kita serius. baru buat yang lain-lain. Cabut gugatannya. Iya, keluarga dipermalukan, Agus digugat, gitu. Dilaporin polisi. Semua Agus yang digugat, dilaporin polisi pidana. Kemana rasa Manu. mereka buat Agus seperti Manusia Gus. mereka yang berjanji sama Agus, tapi Agus dibuat jadi bahan eksploitasi sama mereka. Agus merasa dieksploitasi ya guys. Itu uang yang harusnya untuk berobat Agus, tapi nyatanya mana nggak ada, malah dialihkan ke NTT semuanya. Ya tapi kan Agus yang nggak mau berobat. Damai katanya udah dicabut di semua bapak-bapak, tapi malah dipermainkan kitanya juga semua nih. Agus sih dipermainkan, Pak Farhan juga Sudah dicabut, semuanya udah kita cabut. Laporan si Densu masih laporin saya, masih dipanggil-panggil, masih ngejek saya mangkir. Saya bilang sama Densu, kita nggak takut sama Densu, kita udah blok semua, nggak ada lagi komunikasi. Silakan, Nah, hajar aja, tuh. kita nggak ada masalah. Farhat kembali. Kalau kamu habisin uangnya Agus semua, Nantangin kalian mau Densu. hajar kita dengan hukum, silakan. Saya hebat apa sih? Sekuat apa sih? Saya udah 25 tahun jadi pengacara. Kamu lawan saya juga nggak masalah kok. Kita nggak khawatir. Nggak apa Farhat. beda banget mereka kayak gitu. Makanya Agus inisiatif buat ngelaporin mereka juga gitu. Ya, target utama ya, Agus ingin mereka dipenjara ya Gus. Iya Pak, biar mereka diproses hukum aja lah. Udah keterlaluan. Kirain udah berubah Agus ya guys ya. Keluar Agus dipermalukan, Agus disiksa sama mereka, dibuat bahan eksploitasi. Agus disiksa oleh mereka. Emang jadi Agus. Dibilangnya uang itu kan kecil bagi dia, tapi beda dong perlakukan Agus seperti itu gitu. Bang Farhat ini kan bisa dibilang Agus kan merasa sudah disiksa hampir guys satu dengan tahun dieksploitasi. dari, laporan Agus juga. Apalagi Agus sering bolak-balik ke kantor polisi untuk memberi keterangan. Sempat menanyakan juga nggak sih Bang ke penyidik? 3 bulan. Oh iya. Udah ya. Kalau yang laporan dulu udah cabut, ini laporan baru nih. Sibuk ngelapor aja ya. Beresin. Tapi nggak ada yang diproses ya guys. Denny Sumargo, damai. Cabut laporan Nopi, cabut laporan gue dicabut, uang dihabisin, malah nyerang kita sekarang. Jahat kamu, jahat. Jahat Tolong kamu. istrinya, keluarganya ingatin ya. Suami kamu itu, ya suami DS, itu kita udah damai, kita udah maafin, kita udah saling minta maaf, udah jadi kawan, kita bela. Nah tiba-tiba cabut laporan, tapi uangnya harus dihabisin. Saya diejek-ejek bilang saya mangkir, dilaporin. Manusia kayak apa kayak begitu, ya? Kelewatan. Hai Bang Densu, kamu manusia kayak apa? Kata Farhat tuh. Kelewatan gitu, makanya itu laporan saya. Bang Densu kamu jangan kelewatan Bang Densu. Lanjut. Nah, jadi kamu dilanjutin tuh sama Farhat, laporan yang dulu tuh dilanjutin lagi. Kemudian lagi untuk abang ya untuk di tanggal 24 ya Senin. Itu abang Tanggal 24 itu saya dipanggil atas laporan saya terhadap Denny Sumargo. Saya datang. Jadi Farhat Saya ngelaporin membuktikan lagi bahwa Densu Denny ya harus guys. diperiksa. Dia mengatakan, mana pedangmu? Cabut pedangmu. Kalau laki-laki Masih permasalahan pedang suami istri perpedangan. mau adu fisik sama saya. Abang ini kan bisa dibilang kan waktu itu sempat di mediasi ya antara abang sama Udah Densu. damai, udah gue cabut. Kita kena prank sama Densu. Agus kena prank. Agus habis 2,7 saya masih dipanggil polisi. Hah? Semua kita dipakai sama dia. Iya. Di prank gak ada rasa malunya. Denny Sumargo gak ada rasa malu-malunya itu gak ada. Rasa moralnya itu orang udah. Nah itu ya guys ya tadi berita dari Agus